Nah, jadi ini ya teman-teman, dari bibit umbi pertumbuhannya aman, dari bibit katak super juga aman, dari katak mini juga aman, bahkan dari bibit spora pun pertumbuhannya aman semuanya. Oke ya teman-teman, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu. Semoga senantiasa penuh keberkahan dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami akan berbagi cerita ke teman-teman semuanya terkait dengan kondisi perkembangan tanaman porang yang dulu kami tanam di bawah ini ya teman-teman. Naungan cabai, kemudian durian dan paranet ya teman-teman. Cuma karena cabainya sudah tidak produktif ya, sudah banyak yang kering gitu, kecil-kecil, sudah nggak maksimal buahnya, kami bersihkan dulu, nanti kami ganti pohon yang baru. Nah ini ya teman-teman, ini dulu dari bibit-bibit katak mini dan katak super ya, yang isi 100-150 yang sudah keluar tunas. Kalau yang ini ya, ini 100-150, ada yang 200. Tapi kalau yang ini yang dari katak mini yang 1000 up ya, yang kami bagikan ceritanya di video-video sebelumnya, yang sudah muncul tunasnya, yang sangat sangat kecil, yang ini kecil sekali ya, di atas 1000. Kami pilah, jadi yang sudah tumbuh tunasnya kami pilah, kami masukkan ke media tanam seperti ini. Kalau di lahan kami di pekarangan ini kan nggak begitu luas, jadi kami memanfaatkan sisa-sisa polybag yang musim lalu nggak tumbuh ya, nggak tumbuh benihnya. Nah, jadi ini kami manfaatkan lagi. Nah, kalau yang kami tanam di sini, ini yang dari hasil uji coba yang beberapa minggu yang lalu dari bibit katak super yang sudah pada muncul tunasnya. Nah, kita akan coba bagikan ceritanya di kali ini, bahwasanya katak super yang sudah keluar tunas di saat masih puncak musim kemarau seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau ketika kita bisa mengkondisikan ruang hidupnya ya, tempat hidupnya itu layaknya seperti terasa kalau musim hujan, maka dia akan tetap tumbuh. Jadi artinya apa? Artinya porang itu bisa tumbuh di luar musim penghujan dengan catatan dia memang sudah tua sempurna, masa dormannya sudah cukup, istilahnya masa tidurnya. Jadi enggak kok terus yang dari hasil petik panen katak porang di lahan terus kemudian ditanam langsung tumbuh gitu, enggak. Jadi dia tetap ada proses untuk penuaan diri ya, istilahnya kadar airnya itu dia kayak mengkerut gitu ya, menguap dulu sampai pada batasan tertentu sehingga dia sudah seperti ada sinyal untuk siap tumbuh tunasnya, seperti itu teman-teman. Nah, itu ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang lembab karena beberapa bulan yang lalu kan sering hujan. Nah, akhirnya memicu pertumbuhan kecambah tunas dari ini ya, dari bibit katak-katak porang. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib katak-katak porang yang tumbuh di musim kemarau ya? Nasibnya seperti apa? Nah, ini akan kami bagikan ceritanya. Jadi ketika katak-katak porang maupun umbi porang yang tumbuh di luar musim penghujan ya, jadi di saat musim kemarau, tapi ketika kita bisa mengkondisikan ruang hidupnya, tempat hidupnya, kelembapannya, kemudian kesejukannya, itu porang-porang akan tetap tumbuh subur seperti ini teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini rata-rata sudah muncul tunasnya seperti ini. Ada yang sudah agak besar, ada yang agak tinggi seperti ini ya. Ada yang ya variatif ya teman-teman, tumbuhnya tidak seragam. Ada yang seperti ini, ada yang belum tumbuh juga ini. Tapi rata-rata dulu sudah kami pilihkan dari
katak-katak mini yang bertunas, karena memang target kami untuk menanam penyelamatan lah istilahnya ya, menanam katak-katak yang sudah bertunas. Nah kalau yang katak super rata-rata segini teman-teman. Nah ini satu jengkal tangan saya. Daun-daunnya juga seperti ini. Batangnya ini kalau dari katak super rata-rata sudah segede ini teman-teman, sekitar jari kelingking saya, kecilan lebih kecil dikit ya. Ya ini sedot minuman kayak ini, minuman apa, minuman pop ice atau minuman apa itu yang besar lah ya, bukan minuman yang kecil. Dotnya yang segede itu, gede dikit, yang ada bubble-nya itu ya teman-teman, itu kan gede-gede segini. Nah ini kalau ini dari bibit umbi ya, ini juga dari bibit umbi. Nah yang sebelah sini juga sudah pada tumbuh semua. Nah dia hanya kena sinar matahari sedikit-sedikit seperti ini teman-teman, karena di sini memang full ada duriannya, ada paranetnya. Yang sebelah sini nggak ada paranetnya sih ya, ini kebetulan kan matahari masih condong ke arah sana, ke utara teman-teman. Jadi ketika matahari ke arah utara dia masih terkena sinar seperti ini, mereng gini ya, karena paranet kami pasang sampai di sini saja. Nanti kalau sudah mendekati bulan-bulan 9-10 mulai dia akan pas di tengah di sini matahari ya. Nanti kalau musim hujan dia akan condong lagi ke sana, ke selatan. Nah kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi orang yang hidup di saat musim kemarau tapi sudah kita kondisikan, kita siram, ini kita kasih sprinkle juga teman-teman ya. Kita kasih sprinkle, jadi setiap hari kita siram ya, maksimal 2 hari sekali kita siram. Jadi porang akan tetap tumbuh subur seperti ini. Dan di sini perlu diketahui teman-teman semuanya, tempat hidupnya di sini ini full tanah campur dengan arang sekam, kemudian pupuk-pupuk organik, semuanya full kami kasih ke areal sini, karena memang untuk memacu pertumbuhan tanaman durian kami, sehingga bisa dilihat kondisi pertumbuhannya. Ini porang-porang juga ikut subur, dan setelah usia baru beberapa minggu atau beberapa bulan ini ya, ini sudah mulai muncul katak. Nah ini katak. Nah, jadi cepat sekali teman-teman. Jadi karena nutrisinya cukup, unsur hara mikro makronya itu sangat bisa dibilang sangat melimpah ya di sini. Terus kemudian kondisi perakarannya sehat, jadi dia akan sangat mudah sekali untuk melakukan pertumbuhan pertumbuhan ini ya, bagi tubuhnya ini, baik pertumbuhan vegetatif maupun generatif yang memasuki pembentukan katak-katak porang ini sudah sangat cepat sekali. Nah itu yang dari bibit umbi teman-teman besar ya, yang lainnya itu dari katak-katak super. Terus yang di sini juga kami semai dari bibit spora teman-teman. Nah spora yang sudah berkecambah, nah, ini bisa lihat jari tangan saya ini segini ya. Ini satu ruas jari tangan saya gedenya. Ini juga dari bunga spora. Jadi sengaja di sini kami tanam juga dari bunga spora teman-teman. Ini baru mau keluar untup-untup itu istilahnya kalau orang Jawa. Nah, ya ini dari katak super. Nah ini yang dari umbi teman-teman. Ya bisa dilihat. Artinya apa teman-teman ya? Sekecil apapun bibit porang, ya sekecil apapun bibit porang, tapi ketika dia tumbuhnya itu di lokasi yang aman dan nyaman ya, dia tidak akan rawan terbakar sinar matahari dan mati ya, sekecil apapun. Nah ini bisa, ini yang dari katak mini, kemudian katak super, bahkan ini dari spora. Sekecil apapun dia tidak akan mati terpapar sinar matahari. Tapi coba kita bandingkan, kita lihat dari bibit katak yang dulu kami taruh di sini, karena ketika kami menyiram sprinkle itu kan radiusnya ke sana ikut lembab. Terus kemudian sebelah sini kemarin ada hujan beberapa kali, kemarau tapi ada hujan. Loh, ini bisa dilihat kondisinya langsung kering kerontang. Nah seperti ini, daun-daunnya pada kering seperti ini, mati. Nah, nanti yang kemarin yang di sini malah sudah hilang, ini sudah mati teman-teman ya, sudah mati. Saya nggak tahu di dalamnya ini umbinya masih ada enggak, maksudnya umbi ini kataknya, daging kataknya masih ada atau tidak. Coba kita bongkar apakah dia masih ada. Kalau masih ada ya sisa-sisa energi dari dagingnya itu dia akan muncul lagi nanti, muncul lagi tunas baru. Tapi kalau habis dagingnya
ya dia sudah nggak mungkin muncul tunas lagi. Itu yang mengakibatkan ketika kenapa kita waktu tanam di lahan, misalnya kita tanam 10.000 pohon, kenapa yang panen cuma ada 6.000 pohon atau mungkin 7.000 pohon atau bahkan mungkin cuma 5.000 pohon. Ya, kasusnya karena ketika dia hidup kemudian dia terbakar daunnya kalau kena sengatan matahari, kemudian mati, kemudian dia nggak mampu untuk memunculkan tunas lagi. Ini habis, sudah nggak ada, teman-teman. Ya, padahal dari kata ilmu yang besar ini yang di sini, tapi ketika dia sudah habis dagingnya, ini nggak ada toh, jadi dia sudah nggak bisa muncul tunas lagi. Nah, ini sudah habis ini, sudah habis, jadi artinya ini dia sudah tidak bisa munculin tunas lagi. Nah, kalau seperti ini kasusnya nanti juga begitu, dia masih ada nggak sisa energi dagingnya di sana. Kalau masih ada, nanti masih bisa berpotensi untuk muncul tunas lagi, tapi kalau tidak ya sudah mati, dia mati, teman-teman. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang menanam porang di saat musim kemarau, kalau tidak ada hujan yang datang, tidak ada kondisi lahannya tidak lembab, itu masih aman. Tapi ketika lembab terus kesiram hujan 1-2 kali, memacu pertumbuhan akar dan tunas, dikhawatirkan nanti kalau terik matahari sangat panas sekali, itu bisa mengakibatkan daun terbakar, kemudian daunnya kering. Terus kalau masih bisa disusul tunas yang kedua, insya Allah tunasnya akan lebih besar lagi. Tapi kalau belum sempat muncul tunas kedua kok daunnya sudah kering dan layu kemudian mati, nah itu biasanya kalau masih ada sisa energi daging, tunasnya akan muncul, tapi tunasnya lebih kecil. Ibaratnya yang semula tunasnya harusnya segini, dia akan menjadi segini. Atret lah, pertumbuhannya itu atret, mundur. Tapi kalau dia bisa bertahan hidup, biasanya nanti muncul tunas lagi baru yang lebih besar seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi kuncinya tunas pertama itu sangat penting sekali, karena tunas pertama itu bisa menentukan lanjut tumbuh besar tidaknya tanaman porang kita. Kalau sampai tunas pertama gagal, mati sebelum muncul tunas kedua, ya berarti siap-siap kita mengalami kegagalan. Ya, gagalnya artinya apa? Yang seharusnya target pertumbuhan umbi porang dari pembesaran katak-katak yang kita tanam itu dalam satu musim bisa target 1 kilo, dia cuma menjadi 5 on, atau bahkan cuma 4 on, atau bahkan cuma 2 on, atau bahkan cuma 1 on. Ya, seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi sementara update bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood tentang pertumbuhan porang yang sudah bertunas. Sementara sampai di sini dulu. Nanti akan kami bagikan lagi ceritanya di video-video selanjutnya, bagaimanakah nanti proses pertumbuhannya sampai bisa maksimal, nanti kondisinya akan seperti apa. Oke ya teman-teman, sementara cukup sampai di sini dulu cerita dari kami keluarga Exmood. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.